Selamat bertemu lagi dengan saya Sigit Purwono dari Ratro TV. Kali ini dalam ngoprek video nomor 2 kita akan membahas tentang kameramen sapu jagat dan kameramen astaga. Apa itu kameramen sapu jagat dan kameramen astaga? Nanti akan saya jelaskan di edisi ini. Seperti pada edisi sebelumnya, kita kali ini juga akan belajar bagaimana caranya mengambil gambar di suatu lokasi. Jadi kalau kita syuting di suatu lokasi atau satu lokasi, bagaimana caranya mengambil beberapa gambar atau video agar kelihatan bagus dan enak dilihat. Marilah kita saksikan dulu videonya sambil kita belajar bagaimana cara pengambilan gambar yang bagus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu kameramen astaga. Kameramen astaga itu hanya istilah ya. Jadi kalau kameramen pemula atau amatir yang baru pertama kali pegang kamera, saya sering mengatakan istilahnya adalah kameramen astaga, yaitu asal tampak gambar. Sebagai pemula biasanya sudah senang sekali ya bisa menggunakan kamera video dan merekam video dengan hasil karyanya sendiri. Biasanya untuk kameramen yang pemula sudah ada gambar aja sudah senang. Jadi yang penting adalah pertama gambarnya ada. Tingkatannya adalah memang pertama kameramen astaga, asal tampak gambar. Yang kedua, gambar harus fokus. Ini tidak bisa ditawar ya, karena kalau misalkan gambar yang dihasilkan out focus atau blur, nah itu tidak bisa dipakai. Memang ada kalanya kita perlu gambar yang out focus, gambar blur, tapi kalau misalkan kita ngambil gambar out focus semuanya itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipakai. Mungkin kalau misalkan kita kerja di dunia broadcasting atau video televisi. Yang ketiga adalah ini, jangan terlalu banyak pergerakan kamera. Seperti tadi video saya yang di depan tadi, itu saya sebetulnya hanya diam saja. Maksudnya saya tidak terlalu banyak pergerakan. Pergerakan itu bisa kameranya ke kiri, ke kanan, atau pen kiri, pen kanan, atau ke atas, ke bawah, tilt up, tilt down. Nah, itu saya tidak lakukan. Jadi tidak ada pergerakan kamera sama sekali. Saya hanya diam. Yang bergerak adalah subjek yang kita syuting. Karena fokus dari yang kita ambil adalah lalu lintas. Kemudian banyakin mengambil gambar yang close up atau medium. Ini mengapa kita harus lebih banyak mengambil ukuran-ukuran yang agak dekat atau close up atau medium, karena memang medianya itu kecil. Dulu sebelum ada HP atau smartphone, itu media, misalkan kita mengambil gambar, itu medianya televisi, disiarkan di televisi. Jadi televisi itu adalah media yang kecil, dan sekarang malah medianya lebih kecil lagi, karena banyak video yang kita upload
ke media sosial dilihatnya memakai handphone. Jadi kecil sekali. Kalau kita mengambil gambar yang terlalu luas atau wide, mungkin penonton akan jemu ya, atau jenuh ya, karena nggak kelihatan detailnya. Yang kelima adalah jangan takut salah mengambil gambar. Nah, ini pernah saya tulis di Facebook bahwa ini tidak ada atau tidak pernah orang mengambil gambar salah pengambilannya lalu dipukulin atau dilaporkan ke polisi atau ditangkap polisi. Itu tidak ada, karena dalam pengambilan gambar itu memang tidak ada hukum atau undang-undangnya. Ini adalah media yang memang sifatnya kreativitas ya. Jadi jangan takut salah, apalagi kalau Anda sebagai pemula. Udah pokoknya ambil gambar aja, mau gimana gambarnya, hasilnya suksesnya gimana, komposisinya gimana, framingnya gimana, nggak usah pedulikan. Yang penting adalah asal tampak gambar dan fokus. Ini saran saya adalah belajar, kalau mau kita meningkatkan kemampuan kita, belajar syuting dengan melihat sinetron atau film. Sinetron kalau saya sebut di televisi Indosiar itu ada banyak sekali sinetron, dari pagi sampai malam ada sinetron terus. Yaitu pengambilan gambarnya bagus, karena kalau sinetron itu pengambilan gambarnya adalah memang disetting, jadi diatur. Itulah bedanya dengan video jurnalistik. Seperti saya ulas di edisi pertama, memang basic saya adalah video jurnalistik, jadi beda. Kalau sinetron, kalau film itu memang diatur. Film-film atau sinetron yang bisa kita lihat untuk jadikan pelajaran ya, pelajaran cara pengambilan gambar, bukan pelajaran dari ceritanya atau dari penyutradaraannya. Enggak, kita belajar karena kita sebagai kameramen, kita belajar tentang bagaimana sih caranya mengambil gambar, suksesnya, komposisinya gitu. Menyambung edisi sebelumnya, yaitu bagaimana kita mengambil gambar di suatu lokasi, harus ada point of interest. Jadi kalau saya point of interestnya adalah dari lalu lintas yang ada di depan pintu gerbang Nusa Dua ini. Kemudian kalau untuk propertinya, ini juga kita lihat beberapa properti. Jadi saya pegang atau propertinya ini adalah pintu gerbang Nusa Dua ini. Kemudian ada penjor yang banyak sekali di sepanjang jalan di pintu gerbang ini, ada penjor. Kemudian ada banner ini ya, yang di pinggir-pinggir jalan ini. Ini adalah properti. Sekarang kita lihat bagaimana hasil pengambilan gambar saya dengan point of interest lalu lintas di depan pintu gerbang Nusa Dua. Seperti tadi saya bilang bahwa gambar itu harus fokus. Kalau gambar tidak fokus atau blur, itu tidak bisa kita pakai, tidak bisa dinikmati, tidak bisa dilihat. Ini blur ya. Jadi fokusnya itu tidak ada fokusnya malan, karena semua out focus atau out of focus. Nggak bisa kita melihat. Gambar kedua ini masih out of focus ya, jadi masih out focus, belum bisa kita nikmati. Memang kita bisa melihat di situ ada mobil, ada penjor, ada pintu gerbang. Kalau gambar out focus gini memang tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dinikmati, dan mungkin tidak bisa dipakai kalau gambarnya semua out focus gini. Ini fokusnya kan tajam atau pas ya, fokus. Ini out focus keras sekali.
Nah ini agak mending ya. Sekarang memang fokusnya seperti ini. Ini adalah long shotnya ya. Ini seperti bahasan kemarin. Ini adalah kalau kita fokusnya tetap di lalu lintas, karena saya memang point of interestnya adalah lalu lintas. Kemudian propertinya ini ada patung barong ya, ada patung barong. Nah, kemudian masih ada banner, patung, ada pohon, ada awan. Jadi kalau kita mengambil gambar, tetap kita harus berhitung apa saja dalam frame kita, point of interestnya apa. Mungkin ini secara gambar juga agak kurang bagus ya, enak dilihat tapi mungkin tidak bagus karena ini foregroundnya ini terlalu besar mungkin ya. Ini memang karena kita menyesuaikan ya. Ini di belakang kita udah nggak bisa mundur lagi, di belakang adalah lalu lintas. Kemudian depan tadi kita udah mencoba mengambil dari depan. Ya dari titik ini yang terbaik seperti ini, makanya tetap saya ambil meskipun enak dilihat tapi kurang, kalau menurut saya tetap kurang bagus ya. Ya tidak usah dipakai, hanya contoh aja. Oh ya, sebelum lebih jauh, ini ada yang menanyakan sebetulnya satu shot itu berapa lama sih? Ya, pengertian satu shot adalah kalau kita udah mulai merekam, kita tekan tombol record atau rekam di kamera video sampai Anda mematikan lagi, itu namanya satu shot. Nah, itu berapa lama kalau kita mengambil gambar? Itu juga menjadi pertanyaan teman-teman yang belum pernah atau belum paham tentang pengambilan gambar ya. Kalau menurut saya tidak ada aturannya. Kalau memang itu shot itu harus panjang ya panjang. Tidak harus nanti 10 detik, 20 detik atau 3 detik atau 5 detik, nggak ada itu. Yang perlu diperhatikan adalah apa yang ada pergerakan di dalam frame itu. Yang akan kita record itu apa? Seperti ini misalkan. Nah ini kan ada bis lewat, tidak mungkin saya cut di sini. Saya menunggu sampai bisnya itu lewat. Kalau misalkan di cut di sini, nanti kalau pada saat editing akan kurang bagus. Jadi kalau misalkan ini tunggu bisnya sampai lewat, biar gerakannya atau ininya selesai. Ini sampai polisi yang lewat pakai motor pun tetap ditunggu, jangan di cut dulu. Selesai baru cut. Nah, ini juga gitu. Ada mobil lewat, selesaikan dulu. Jangan terlalu tergesa-gesa. Jadi durasi satu shot itu tidak bisa dikatakan 3 shot, maksudnya 3 detik, 5 detik, nggak bisa. Biar 10 detik, biar 20 detik nggak apa-apa. Sekarang ini kita akan ulas tentang kameramen sapu jagat. Kameramen sapu jagat itu seperti apa? Kalau misalkan orang itu baru pertama kali pegang kamera atau baru bisa menekan kamera video, itu pengambilan gambarnya dia kemana-mana ya. Maksudnya kemana-mana itu tidak beraturan. Jadi bisa ke kanan, ke kiri, balik, berputar. Jadi kayak menyapu kemana-mana ya, saya istilahkan sebagai sapu jagat. Jadi ini bukan istilah resmi ya, unofficial term, tapi ini adalah istilah kalau saya menggambarkan kameramen pemula itu seperti sapu jagat, karena semua akan diambil. Ini kebetulan ada contoh, ini namanya anak kecil ya, belum sekolah di SD dia, namanya Malev.
Ini bapaknya seorang kameramen. Karena bapaknya kameramen, dia masih kecil juga sering menggunakan kamera. Nah, saya tertarik kameramen sapu jagat itu seperti ini. Malah justru saya sering tertarik dengan orang-orang pemula seperti ini, karena gerakannya mesti lucu, dia kemana-mana. Coba sekarang kita lihat bagaimana si Malev ini syuting dia ya. Dekatin lagi. Liatin pedangnya. Udah, nih. Liatin sepedanya. Sepedanya mana? Guys, sepedanya Malev. Itu mana bang? Enggak ah, terus. Robotnya. Ya udah. Papa, robot yang satuin mah itu yang merah. Situ aja dulu. Iya. Coba tadi. Wah, apa? Krik. Marah. Hah, bukan yang itu. Entah. Robot Bumblebee. Itu Bumblebee yang merah. Yang ini. Aduh, bukan yang di tas papa. Oh. Itu. Bentar. Ya. Dari videonya itu kita belum bisa jelas kita saksikan ya maunya apa ini ya. Jadi karena dia juga nggak tahu, dia baru belajar, jadi mau ngambil apa dia masih, kita yang lihat aja bingung gitu ya. Emang mau ngambil apa nggak jelas, ngambil mainan atau ngambil sepedanya atau ngambil pedangnya. Kalau ngambil kan tidak ada yang bisa kita nikmati karena masih bergerak, terlalu banyak pergerakan kamera. Ngambil apa ya, namanya juga orang belajar ya nggak apa-apa, sambil dia ngobrol sambil teriak tapi masih terekod terus dia kameranya ya. Ini adalah khas dari kameramen pemula, kameramen yang baru belajar ya. Belum ada point of interestnya di mana, belum bisa pasti itu, bingung. Kita yang lihat aja bingung itu. Mau ngambil apa, sepeda atau mainannya, namanya juga anak kecil, apalagi dia belum tahu tentang teknik pengambilan gambar ya. Ini hanya contoh aja. Kalau misalkan kameramen Astaga dan Sapu Jagat tuh seperti ini. Kameramen pemula atau kameramen yang baru belajar seperti ini, dia tidak takut-takut dia. Ngomong gambar apa aja bebas dia. Malev ini ayahnya kan kameramen. Ayahnya juga tidak marah kalau Malev ngambil gambar seperti ini. Dia tidak memukul anaknya karena ngambil gambarnya salah, enggak. Ini namanya media kreativitas ya. Jadi mau ngambil gambar aja, miring, goyang, biarin aja, orang namanya juga masih proses belajar. Dan sekarang saya punya contoh, ini saya ambil ya, meskipun gambarnya goyang, meskipun gambarnya miring, tapi jelas point of interestnya. Memang ini contoh ekstrim ya. Tadi Malev yang baru pertama kali mungkin pegang kamera, belum bisa mengambil gambar video dengan bagus, dan sekarang ini saya yang ngambil. Memang saya pengen perbandingan yang ekstrim ya, biar kita bisa belajar. Oh, kalau misalkan yang orang pemula itu seperti ini, kalau yang sudah paham teknik videografi seperti ini. Sekarang coba kita lihat saya yang ngambil di lapangan Renon. Tak kalah, enjoy aja. Kita akan selalu bersama-sama. Takkan selalu ada. Ayo putar renon, kalahkan lawanmu. Ayo putar renon, beri semangatmu. Takutkan lawan. Putar renon, I love you. Ya, jadi beda sekali ya. Ini adalah point of interest saya adalah teman saya si Santoso ini bermain gitar. Jadi meskipun gambarnya goyang ke kanan, ke kiri, miring, tidak apa-apa, tapi tetap point of interestnya terjaga, yaitu Santoso sedang bermain gitar di tengah lapangan. Kembali lagi ke tema awal, bagaimana mengambil gambar di suatu lokasi atau satu titik.
kita bisa mendapatkan beberapa video ya, atau beberapa shot. Ini saya agak maju lagi, jadi biar saya tidak ada penghalang di frame saya betul-betul di depan dari pintu gerbang ini tegak lurus frontal. Point of interest-nya adalah tetap dari lalu lintas yang ada di depan pintu gerbang. Untuk propertinya tetap saya backgroundnya adalah pintu gerbang Nusa Dua ini. Kemudian propertinya ada penjor yang banyak sekali ini di kanan kiri. Kemudian ada banner, banyak sekali propertinya. Tapi tetap fokus saya adalah point of interest-nya adalah lalu lintas. Nah, ini shotnya agak panjang, saya biarin karena saya ingin mendapatkan lalu lintas di depan pintu gerbang ini yang sibuk sekali gitu. Kita tunggu aja gerakan-gerakan yang ada di dalam. Tidak perlu terburu-buru kita melakukan cutting atau stop. Biasa makanya balang itu. Ya mungkin ini shotnya panjang, tapi tidak apa-apa. Nanti kita hanya tinggal pilih yang mana yang kita dipakai, yang bisa dipakai atau mau dipakai. Memang kadang saya juga mengambil time lapse seperti ini ya. Jadi ini hanya untuk keperluan variasi shot aja ya. Kalau memang bagus ya kita gunakan, kalau enggak ya enggak apa-apa, kita untuk simpan untuk dokumentasi. Nah, ini kelihatan sekali ya kalau tetap fokusnya adalah dari lalu lintas. Lalu lintas ini, fokus saya adalah lalu lintas di sepanjang jalan dari depan pintu gerbang Nusa Dua ini. Kemudian kalau untuk propertinya tetap backgroundnya saya ambil pintu gerbang ini. Propertinya ada penjor kanan kiri, ada pohon di kanan kiri, kemudian masih ada awan. Nah, kelihatan banyak sekali. Padahal satu shot saja kita udah banyak sekali. Jadi kita emang harus jeli ya istilah saya ya, dimana kita menempatkan kamera bisa mendapatkan gambar yang bagus. Jadi kesimpulannya adalah kameramen Sapu Jagat dan kameramen Astaga itu menurut saya tidak ada yang salah. Biar dia seorang malef atau itu seorang amatir atau pemula yang baru ngambil gambar, kalau dia jadi kameramen Astaga atau Sapu Jagat tidak ada masalah. Nah, pada satu titik tertentu nanti kalau dia ingin meningkatkan kemampuannya menjadi kameramen yang amatir atau profesional, nah, nanti akan dia belajar dengan sendirinya. Tapi untuk tahapan awal memang seperti itu, kameramen Astaga, Sapu Jagat. Dulu saya juga seperti itu. Kalau tidak tahu, udah ada gambar aja rasanya senang sekali. Kalau ada yang bertanya atau mengirimkan gambar contoh video yang akan diulas, silahkan kirim ke email saya seperti yang tertera di bawah ini. Semoga bahasan kali ini bermanfaat dan sampai bertemu pada edisi berikutnya. Terima kasih.